teman-teman, perkenalin nama aku Morifka Mahendra, Prodi Manajemen Sumber Aquatik angkatan 2019. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang dihuni oleh spesies karang batu dan biota laut lain sehingga membentuk suatu ekosistem. Biota yang hidup di terumbu karang merupakan komunitas dan berbagai tingkatan tropik di mana masing-masing komponen saling tergantung satu sama lain sehingga membentuk suatu ekosistem yang lengkap. Ekosistem terumbu karang berperan sangat penting dilihat dari sisi manusia maupun keanekaragaman dan keberlanjutan biota laut. Ekosistem terumbu karang menjadi sumber kehidupan biota laut sehingga disebut sebagai ekosistem laut yang sangat penting. Fungsi utama terumbu karang adalah sebagai tempat tinggal, tempat pemijahan, daerah asuhan biota laut, dan tempat pelindungan biota langka dan sebagai pasmaruntfah. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan sejian, di antaranya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai tempat rekreasi, produksi, nilai konservasi, dan penyangga kehidupan pesisir, sumber sedimen pantai dan melindungi pantai dari ancaman abrasi. Di sini saya akan menjelaskan alat bahan yang kita akan gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu ada GPS, itu untuk menentukan titik koordinat lokasi pengamatan. Dan yang kedua ada termometer, itu untuk mengukur suhu udara dan suhu air. Yang ketiga ada refraktometer untuk mengukur kadar salinitas. Yang keempat ada pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau pH. Yang kelima ada botol sampel 600 ml untuk mengambil sampel air. Yang ketujuh ada rolmeter 50 meter untuk menentukan wilayah atau transek garis dari data yang diambil. Yang ketujuh ada set scuba, fins, snorkel, dan masker untuk perlengkapan saat melakukan penyelaman di dalam air. Yang ke-8 ada alat tulis underwater, itu untuk mencatat data hasil pengamatan. Dan underwater kamera untuk mendokumentasikan data pengamatan ikan karang dalam bentuk gambar. Dan yang ke-9 ada buku identifikasi jenis karang, itu untuk membantu identifikasi karang terumbu ditemukan dalam pengamatan. Dan yang ke-10 ada frame ukuran 58 x 44 cm, itu untuk media plot atau dalam pengamatan terumbu karang. Dan yang terakhir ada depth water console, itu untuk melihat kedalaman saat penyelaman berlangsung. Pertama, kita akan menggunakan scuba set. Selanjutnya, lokasi pengamatan diukur menggunakan GPS dan titik lokasi penelitian dicatat. Nah, pada metode elite ini, kita akan membuat transek dengan menggunakan rolmeter pada titik lokasi secara lurus. Setelah transek terpasang, kita akan menghitung setiap karang yang terlintas di kiri dan kanan transek. Identifikasi terumbu karang serta substrat yang menempel pada karang menggunakan kertas underwater dan mencocokkan pada tabel identifikasi. Jangan lupa untuk mendokumentasikan objek penelitian. Selanjutnya, metode PIT di metode ini caranya sama seperti KLT, hanya saja PIT lebih mendetail pada objek, bukan keseluruhan data. Pada PIT kita menggunakan plot. Plot ini akan kita letakkan di titik-titik yang telah kita tentukan, tidak semuanya. Hitung dan identifikasi karang serta substratnya yang ada di dalam plot dan kita pindah ke titik kedua, lakukan hal yang sama seperti titik yang pertama. Selanjutnya didokumentasikan, jangan lupa. Pertama-tama kita akan menuangkan sampel air ke dalam gelas dan kita akan mengukur pH-nya menggunakan pH meter. Dan ini akan berlangsung selama 3-5 menit untuk mendapatkan hasilnya. Dan setelah itu kita akan mengukur salinitasnya menggunakan refraktometer. Itu biasanya berlangsung selama 20-30 detik untuk mendapatkan hasilnya. Dan setelah kita mendapatkan hasil dari pH dan salinitas, kita akan mencatatnya ke buku catat. Nah, untuk metode UPT kita menggunakan aplikasi. Di metode ini sama seperti metode PIT, hanya saja pendataan dan identifikasi melalui aplikasi. Nah, di sini kita akan mencari gambar stasiun atau data stasiun pertama. Nah, di sini kita akan open stasiun pertama dan di sini kita akan memborder manual karena agar data dari terumbu karangnya itu tidak keluar dari transeknya. Nah, di sini data yang kita dapatkan akan secara random gitu. Tentunya tergantung dari penomoran yang kita dapatkan nanti.
sini kita sesuaikan dulu agar maksimal, dan kita menggunakan 30 sampel. Nah, jika data kalian itu masih berupa huruf, bisa diganti dengan specific number biar gampang untuk meneliti datanya. Kita akan identifikasi datanya satu persatu, itu termasuk dalam terumbu karang apa, atau dia termasuk biota lain, atau dia termasuk terumbu karang yang mati. Setelah semua data sudah diidentifikasi, nah kita meng-save datanya dulu agar tidak hilang nantinya. Setelah data sudah di-save dalam bentuk CPC, nah kita akan meng-save-nya dalam bentuk Excel agar kita tahu persentase dari terumbu karang yang hidup ataupun biota lain atau benda lain seperti shadow atau sand. Nah, di sini kita tulis praktikum project. Setelah data sudah di save dalam bentuk Excel, kita buka dan inilah hasilnya dalam bentuk persenan, dan kita akan mengidentifikasi dengan menggunakan Capman LH nomor 4 tahun 2001 yang berisi buruk 0 sampai 25%, sedang 25 sampai 50, baik 50 sampai 75, baik sekali sampai 75 sampai 100. Sekian dari video saya, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.